Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Seperti judulnya, video kali ini aku nggak cuma nyetrika, tapi setelah nyetrika rencananya aku mau pulang kampung. Dan aku juga mau nunjukin ke teman-teman batu terbesar monolit yang ada di dekat rumah aku gitu ya teman-teman. Tapi sebelum berangkat, ini aku mau nyetrika dulu karena emang cucian kemarin kan banyak banget dan harus segera disetrika. Aku tuh aneh banget ya teman-teman, kalau misalkan gak disetrika dan ditaruh di dalam keranjang, pasti maunya pakai pakaian yang belum disetrika daripada yang ada di lemari. Alhasil, pakaian yang ada di keranjang bakalan jadi berantakan, bertaburan, gak tahu kemana arahnya. Ada gak sih yang sama kayak aku di sini? Biar gak bosan, kita sambil ngobrol-ngobrol ringan yuk. Aku tuh sebenarnya takut banget ya kalau misalkan teman-teman nonton video aku nyetrika dan nyetrika lagi. Karena emang nyetrika itu yang ngerjain aja ngebosenin, apalagi yang nonton gitu ya teman-teman. Makanya setiap kali nyetrika aku usahain ada aja topik supaya teman-teman tuh gak bosan sambil nyetrika, sambil dengerin aku cerita dan kita ngobrol-ngobrol gitu. Ngomong-ngomong masalah balik kampung, ada nggak nih teman-teman yang lagi nonton dan lagi balik kampung juga? Karena kebetulan sekarang kan lagi liburan nih, dan teman-teman yang lain pada lagi liburan kemana? Kalau buat teman-teman yang ngerantau, pulang kampung itu kayak hadiah yang paling besar banget dan pastinya bikin bahagia bisa ketemu sama keluarga gitu ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun gak pernah pulang, momen balik kampung pasti jadi sesuatu yang berharga banget. Karena kan memang sejatinya sejauh-jauhnya kita melangkah, sejauh-jauhnya kita pergi, tetap aja kampung halaman, rumah adalah tujuan untuk pulang. Duh, ini aku jadi kayak berpuisi gitu ya maknain balik kampung. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Nah, ngomongin lagi nih masalah balik kampung. Kalau menurut teman-teman sendiri, makna balik kampung, pulang ke rumah, itu gimana nih? Boleh ya tulis di kolom komentar. Oke, balik lagi ke video. Kita kasihkan ngobrol masalah balik kampung. Terus skrikan aku malah gosong gitu ya teman-teman. Dan ini aku lagi nyetrika daster. Aku tuh suka banget kalau misalkan daster disetrika gitu ya teman-teman. Rasanya tuh nyaman dipakai pas saat tidur. Dan seperti yang aku sering bilang, aku tuh kalau nyetrika emang gak pernah terlalu licin dan rapi banget gitu ya teman-teman. Pokoknya rasanya udah pas aja di aku, udah cukup. Jadi gak perlu yang gimana-gimana gitu. Dan ini aku udah selesai nyetrika dasternya. Ini kayaknya setrikaan aku nggak bisa selesai teman-teman. Jadi nanti bakalan aku lanjutin setelah pulang dari rumah orang tua aku. Dan ini sisanya bakalan aku masukin lagi ke dalam keranjang. Pasti kayak gitu ya, kalau misalkan nggak selesai masukin lagi. Nanti udah ketemu sama cucian yang baru. Pasti kayak gitu aja deh ritmenya. Pakaian kita tuh kalau misalkan nggak langsung dilipat, pasti bakalan beranak pinak, nggak tahu dari mana asalnya. Ditambah lagi nanti ada cucian yang baru. Pokoknya gitu deh ya, masalah pakaian tuh kering, lipat, nyuci lagi, kering, lipat, nyuci lagi. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Punya nggak tips gimana supaya nggak males buat ngelipatin, nyetrikain pakaian? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Ternyata aku tuh baru sadar pakaian aku yang belum disetrika tuh lumayan banyak ya teman-teman. Dan pakaian yang udah disetrika nggak nyampe separuh dari pakaian yang belum disetrika. Dan ini aku juga kan mau buru-buru berangkat supaya nanti nggak nyampenya kesorean di rumah dan bisa lebih lama gitu di rumah. Karena aku tuh kalau misalkan pulang ke rumah orang tua nggak pernah lama gitu ya teman-teman. Pasti 2 hari, sehari, pasti udah balik lagi. Sebenarnya jarak dari kota ke rumah orang tua aku itu nggak jauh banget gitu ya teman-teman. Tapi jalan ke sana itu turunan, terus belokan, kan jalan-jalan bukit gitu ya teman-teman. Tapi meskipun jalannya belokan, turunan gitu, jalannya tuh aspal dan mulus. Dan kalau misalkan jalannya udah aspal, udah mulus, itu kan perjalanannya jadi jauh lebih cepat daripada jalan yang jelek. Dan di daerah kami di sini itu juga masih banyak jalanan yang masih belum diaspal, masih jalan tanah gitu ya teman-teman. Karena kan ke area perumahan sawit, terus masuk-masuk ke lokasi, itu pasti bakalan ngelewatin jalan tanah. Jadi siap-siap deh pokoknya motor kalau udah masuk ke area-area pedalaman bakalan kotor banget.
Tapi dulu juga jalan ke daerah rumah orang tua aku itu pernah sempat jelek parah gitu ya teman-teman. Dan kemudian tuh diperbaiki karena memang jalan lintas kabupaten. Kalau misalkan jelek kan orang-orang ekspedisi yang ngantar-ngantar barang itu bakalan kewalahan. Dan pastinya juga menghambat masyarakat kalau misalkan mau ke kota. Dan ini aku lagi ngerapin alas setrika. Sejauh ini aku nyaman banget pakai alas setrika ini ya teman-teman. Dan aku nggak perlu narik selimut atau kain-kain yang lain buat alas setrika. Pakai ini aja udah simple. Dan pastinya alas setrika dari Korea ini enak banget disimpan dan dikemasnya teman-teman. Jadi nggak makan space gitu ya. Dan ini aku udah pakai kerudung aja ya teman-teman, siap-siap. Seperti biasa kalau perempuan pasti lama banget depan kaca. Nggak lupa ini aku pakai lipstick biar nggak pucat gitu ya teman-teman. Kalau misalkan keluar-keluar yang simpel-simpel aja, pakai lipstick, bedak, udah gitu aja. Sama jangan lupa pakai sunscreen. Nah ini aku lagi beresin barang-barang yang mau aku bawa. Ini aku bawa sunscreennya nggak lupa ya teman-teman. Nah kalau aku ini masih pakai sunscreen dari Azarin. Sebelumnya aku pernah pakai yang Emina, pernah juga pakai yang You. Tapi aku ngerasa enaknya pakai yang Azarin ini. Cuma kalau teman-teman punya rekomendasi sunscreen yang lain, boleh ya tulis di kolom komentar. Karena menurut aku sunscreen itu penting banget ya teman-teman, apalagi buat teman-teman yang punya kegiatan banyak banget di luar ruangan, wajib banget deh pokoknya pakai sunscreen. Oke, barangnya udah siap dan kita siap berangkat. Dan ini aku udah sampai aja di rumah orang tua aku. Ini aku tag videonya besok paginya ya teman-teman. Dan ini aku lagi nyapu-nyapu di ruang depan sambil liatin motor, mobil yang lewat depan rumah. Nah nanti habis beres-beres rumah, aku bakal ngajakin teman-teman untuk lihat batu monolit terbesar yang ada di dekat rumah orang tua aku. Nah kalau rumah orang tua aku ini pas banget di pinggir jalan raya gitu ya teman-teman. Jadi motor, mobil, juga truk-truk itu sering banget lewat. Dan kedengarannya kalau nggak terbiasa pasti bising banget. Karena memang desanya itu desa yang letak di pinggir jalan menuju kabupaten yang lain. Nah kabupaten yang terakhir yang ngelewatin desa orang tua aku itu adalah Kabupaten Kapuas Hulu. Di sana ada yang namanya Danau Sentarum dan juga merupakan penghasil ikan arwana terbesar. Di Kapuas Hulu juga ada yang namanya Danau Sentarum. Jadi danau itu kalau misalkan harinya hujan bakalan kayak danau besar gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kemarau itu bakalan kering jadi kayak lapangan bola gitu. Oke, ini udah sore harinya, aku jalan-jalan dan aku pengen nunjukin ke teman-teman, ini adalah batu monolit terbesar yang ada di daerah Kalimantan Barat. Nah, batu ini dijuluki sebagai Bukit Kelam. Dulu dongengnya katanya ada seorang laki-laki namanya Bujang Beji. Dia tuh ngangkat batu mau ngebendung Sungai Kapuas. Tapi di pertengahan jalan dia terperosok di salah satu tempat dan batunya menimpa badannya. Nah batunya itulah sekarang jadi Bukit Kelam. Gitu ceritanya. Tapi kalau teman-teman mau lengkapnya boleh banget searching di Google ya teman-teman, Bukit Kelam yang ada di Kalimantan Barat. Dan biasanya juga banyak banget pendaki yang bakalan naik ke atas lewat jalur yang udah disediakan ya teman-teman. Kalau dulu itu jalurnya nggak safety gitu, jadi pernah ada yang jatuh dari atas. Tapi kalau sekarang itu udah ada jalur yang safety dan insya Allah itu bakalan lebih aman. Oke teman-teman, ini udah mau di akhir video. Sambil nikmatin pemandangannya, aku mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman yang udah selalu support aku dan mau mampir ke channel aku. Mudah-mudahan channel aku selalu memberikan manfaat dan pastinya positive vibes buat teman-teman semuanya. Aku juga mau minta maaf kalau misalkan aku belum bisa full untuk kunjungin teman-teman, tapi insya Allah aku bakalan pelan-pelan untuk kunjungin channel teman-teman semua. Ditunggu ya.
Oke, buat teman-teman yang suka dengan video-video aku, boleh ya bantu aku dengan cara like, comment, dan subscribe, serta share video-video aku. Mudah-mudahan video aku bisa lebih bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.